Malam itu hujan tidak mau berhenti. Semakin larut malam semakin deras saja. Demikian juga aku dan Bulik Tin, serasa tidak ada hari esok. Kami melakukan berkali-kali hingga fajar menyingsing. Entah berapa lama aku tertidur, ketika bangun, sendi-sendiku terasa mau kopot. Masih di matras di depan TV, Bulik sudah tidak ada. Aku menengok ke jam dinding, sudah hampir jam 12 siang. Aku kembali tersenyum-senyum sendiri. Mengingat pengalaman indah semalam, aku bisa melakukan dengan Bulik Tin. Segera aku bangkit berdiri, mencari bulikku tercinta. Setelah beberapa saat lamanya, ternyata aku menyadari kalau Bulik sudah keluar rumah. Aku segera membersihkan diri di kamar mandi, perutku terasa lapar. Sehabis mandi, aku menengok meja makan, hanya ada separuh telur dadar dan satu tempe goreng. Karena lapar, aku segera mengambil nasi dan menyantap dengan lauk seadanya. Baru saja aku selesai makan, terdengar suara pintu depan dibuka kuncinya dan kembali menutup. Segera aku bangkit berdiri, lalu menyambut Bulik Tin yang sudah masuk ke dalam rumah. "Nah, pasti baru bangun ya?" ucap Bulik Tin menghampiriku dengan langkah terpincang. Dia meletakkan tas belanjaannya. "Dari mana, Li?" tanyaku sambil membantu membawakan tas belanjaannya ke dapur. "Belanja, sekalian Bulik beli pil di kota tadi, dasar tidak nyadar apa yang barusan kemarin malam kamu lakukan sama Bulik." "Untung bukan pas masa baiknya Bulik," jawab Bulik Tin sambil menaruh tasnya di meja. Aku tersenyum, memang kemarin tanpa perencanaan apapun, aku tanpa sadar menaruh semua di DLM. Untung Bulik segera menyadari dan membelinya. "Sudah makan apa belum kamu Tok?" tanya Bulik berjalan tertatih menuju dapur. "Sudah Bulik. Tadi sama sisa telur dadar dan tempe," jawabku. Bulik terkekeh, sambil mengeluarkan barang-barang belanjaannya. "Bisa kenyang kamu?" Bulik bertanya sambil tertawa kecil, karena Bulik tahu porsi makanku termasuk banyak. "Kenyang ndak kenyang, wong adanya itu," ucapku sambil peluyuyuk Bulik Tin dari belakang. "Tok sudah, Bulik kan juga capek," ucap Bulik berusaha menghindari. Aku tidak menyerah. Akhirnya kami pun melanjutkan acara seperti semalam. Di tengah asik-asiknya, tiba-tiba terdengar dering telepon di ruang tengah. "Bentar Tok, ada telepon tuh," ucap Bulik mendorongku untuk bangkit berdiri. Aku setengah protes, karena sedikit lagi aku sudah akan tiba. Sambil bangkit berdiri, dia juga sempat ngedumel. Aku pun hampir menggerutu, tapi sebelum sempat keluar kata-kata dari mulutku, Bulik Tin menempelkan jarinya di bibirku sambil tersenyum manis. "Nanti ya dilanjut lagi, sopo ngerti kita telepon penting," ucapnya, lalu berdiri terpincang menuju ke ruang tengah. Aku menghembuskan nafas panjang, kalah dah kalau Bulik sudah memberikan senyumnya yang manis itu. Dengan terseok, aku mengambil sendal jepitku dan menyusul Bulik di ruang tengah. Di ruang tengah, tampak Bulik berdiri di dekat kursi, sambil menerima telepon. Dan memang tampaknya telepon tersebut penting, terlihat dari wajah Bulik yang serius. Jawaban-jawaban singkat keluar dari Bulik ketika menjawab telepon tersebut. Dia melirik ke arahku sebentar, lalu mengisyaratkan, agar aku jangan bertanya dulu. Aku terdiam saja, sambil memperhatikan Bulik. Timbul niat isengku. Perlahan aku menuju belakang Bulik Tin. Aku tersenyum ketika melakukan dari belakang. Tangan Bulik menepis halus, sambil mendelik mengisyaratkan supaya aku diam. Agak jengkel, karena keinginan yang belum terwujud, aku menghempaskan diri di sofa di sebelah meja telepon. Bulik melirik ke arahku, dia setengah menahan senyum, sambil masih meneruskan percakapannya di telepon. "Njir, lah opo ngomong bek potok gawe," kata Bulik di telepon, lalu mengangsurkan gagang teleponnya ke arahku, sambil mulutnya berbisik, "Bapakmu." Aku jadi bertanya-tanya sambil menerima gagang telepon yang diangsurkan Bulik padaku. "Ya Pak," ucapku, suara bapakku di seberang sana langsung menyambung dengan cerita, bahwa besok sore akan datang adik bapak, Bulik Lasmi dengan kedua putri kembarnya. Bapak minta agar aku ikut menjaga mereka sementara, mereka akan tinggal sementara di sini. Aku terdiam berusaha mengingat-ingat, Bulik Lasmi adalah adik bapak yang tinggal di Jakarta, menikah dengan orang Amerika, dan mempunyai kedua putri kembar yang kira-kira seumuran denganku. Bulik Lasmi mungkin berumur sekitar 36 tahun, dan putri kembarnya seumuran denganku.
Mereka bernama Sinta dan Yasmin. Sudah lama Bulik Lasmi sekeluarga berada di Jakarta dan jarang sekali berhubungan dengan keluarga lainnya dikarenakan kesibukan suaminya yang sering keluar negeri untuk berbisnis. Maka dari itu, aku juga sudah lama sekali tidak pernah ketemu dengannya dan kedua putrinya. Bapak meneruskan ceritanya, jika sebenarnya Bulik Lasmi sudah bercerai beberapa bulan yang lalu dikarenakan suaminya yang nikah lagi dengan wanita lain dan kembali ke Amerika. Hanya saja Bulik Lasmi baru berani bercerita kepada bapak kemarin karena dia sudah tidak bekerja dan tabungannya sudah menipis. Kedua putri kembarnya pun batal untuk masuk universitas karena perceraian kedua orang tuanya. Akhirnya dengan terpaksa, Bulik Lasmi memohon kepada bapak untuk biar diperbolehkan tinggal bersama Bulik Tin untuk sementara waktu, sementara dia mencari kerja di tempat ini. Karena dia berpikir akan lebih mudah hidup di desa daripada di Jakarta tanpa pekerjaan. Sebab itulah bapak akhirnya menelpon Bulik Tin tengah malam seperti ini untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Iya Pak, pasti, aku menjawab sambil mengangguk-angguk. Aku mengansurkan telepon kepada Bulik Tin lagi. Mereka bercakap-cakap sebentar, lalu Bulik Tin meletakkan gagang telepon, menandakan percakapan sudah selesai. Sesaat kami berdua merenung di keremangan ruang tengah, memikirkan percakapan bapak tadi, lalu merasa ikut prihatin dengan keadaan Bulik Lasmi, serta perasaanku juga berganti dengan rasa ingin tahu dan berusaha mengingat keras bagaimana sekarang wajah Bulik Lasmi dan kedua putri kembarnya. Bulik tersenyum sambil mengedipkan mata, mengisyaratkan agar kita berdua kembali lagi ke kamar. Dengan senang hati, aku bangkit berdiri, lalu mengikuti Bulik Tin masuk ke dalam kamarnya. Besoknya, Minggu pagi, kita berdua mulai sibuk membereskan barang-barang dan kamar yang nantinya akan ditempati Bulik Lasmi dan kedua putrinya. Apa boleh buat, kamarku akhirnya dirombak dan diatur sedemikian rupa, supaya muat ditempati 3 orang, dan aku sendiri pindah ke ruangan Bulik Tin. Menjelang pukul 2 siang, baru semuanya beres dan siap. Mereka akan datang kira-kira pukul 5 sore, jadi masih ada waktu bagi kami berdua untuk berbenah diri. Beberapa saat kemudian, kami bersiap-siap menyambut kedatangan Bulik Lasmi dan kedua putri kembarnya. Jam menunjukkan 17:25 ketika sebuah taksi berhenti di depan rumah Bulik Tin. Aku dan Bulik Tin bergegas menuju ke depan rumah untuk melihat siapakah yang datang. Seorang wanita keluar disusul dengan kedua cewek kembar yang jelas-jelas menunjukkan pasti ini Bulik Lasmi dan kedua putrinya. Bulik Lasmi tampak cantik dengan setelan blazer coklat mudanya dan kedua putri kembarnya, astaga. Mereka bagaikan pemain-pemain sinetron blasteran yang sering kulihat di TV. Kedua putrinya sangat cantik dan anggun, perpaduan antara Indu bule. Mereka sama-sama berambut panjang kecoklatan, berhidung mancung dan berkulit putih. Sesaat aku terpana, seperti melihat dua bidadari turun dari langit. Aku dan Bulik Tin buru-buru menghampiri mereka, lalu tampaklah adegan melepas tangan antara kedua Bulik Tin, Bulik Lasmi serta kedua putrinya. Aku membantu sopir taksi menurunkan tas-tas dan barang-barang bawaan mereka. Wah, Supri sudah besar ya sekarang, ucap Bulik Lasmi ganti memeyuku dalam perjalanan masuk ke dalam rumah. Aku tersenyum kaku terdiam, karena kedua tanganku sedang membawa 2 tas besar, bau wangi dirinya menerpa hidungku. Sementara kulihat kedua putrinya, yang satu tampak tersenyum manis. Tapi satu lagi tersenyum sinis padaku. Setelah semuanya berada di dalam rumah, dan sopir taksi beranjak pergi, setelah menerima ongkos plus tips yang diberikan oleh Bulik Lasmi, barulah aku bisa bersalaman dengan kedua putrinya. Yasmin, salah satu putrinya, mengulurkan tangannya sambil tersenyum manis. Aku menyambutnya dengan gemetar. Supriyanto, tapi panggil aja Totok, jawabku. Sudah lama ya kita tidak pernah ketemu, kataku mengingat-ingat kapan terakhir kali aku bertemu kedua putri Bulik Lasmi. Aku mengulurkan tanganku ke Sinta, tapi gadis itu hanya melirikku sebentar lalu mendengus, mengambil tempat duduk di ruang tamu. Aku bertanya-tanya, apa ada yang salah sama aku nih? Tidak salah tebakanku, kedua putri Bulik Lasmi memang seumuran denganku, baru juga lulus SMA. Dan hendak masuk ke salah satu universitas terkenal di Jakarta ketika musibah menimpa keluarga mereka. Sementara kedua bulikku saling berbagi cerita di ruang tamu,
aku menuju ke belakang untuk membikinkan teh buat mereka semuanya. Di tengah aku mengaduk-aduk minuman yang aku siapkan, salah satu cewek masuk ke dapur sambil melihat-lihat sekeliling ruangan ini dengan berkerengit dahi. "Bisa juga lu hidup di rumah kayak gini?" Celutuknya tanpa melihatku. Kaget aku dia berkomentar seperti itu, maksudnya apa nih coy? "Ya bagaimana lagi, memang adanya ya kayak gini," jawabku. "Kalau gak mama yang maksa gue kagak bakal mau hidup di gubuk kayak gini." "Udah Red, gak ada apa-apa lagi," sahutnya santai. Gigiku gemeletuk menahan marah. "Kalau tidak ingat pesan bapak, sudah aku usir makhluk sombong ini." "Kamu pasti Sinta ya?" tanyaku. "Hah, elo jangan sok akrab ya, gue itu cuman sementara aja di sini, dan elo kagak pantes sok akrab nah gue," sahutnya ketus. Aku melongo, "Lah siapa yang sok akrab? Orang tadi saja dia tidak mau memperkenalkan diri." Dia mengejakku lalu kembali ke ruang depan, sementara aku terdiam. "Wah, ini cowok jeblek apa gandan? Udah numpan, lah kok malah bikin gara-gara." Kesal bercampur marah, aku mengantarkan minuman ke ruang depan. Kulirik cewek yang sedang berdiri di dekat pintu, "Sinta." Dia tersenyum sinis sambil diam-diam menunjukkan jari tengahnya kepadaku. Aku memalingkan mekaku yang merah padam, kubagikan teh di meja, lalu aku beranjak kembali ke dapur. Tiba-tiba sebuah tangan mentkal tanganku, hampir saja kudamprat, karena aku pikir Sinta yang sengaja hendak menggohpaku. Supri mau kemana?" "Bulik Lasmi belum selesai kangennya," ucap Bulik Lasmi menarikku, lalu mencelili kupungku. Aku terperangah diam karena kaget. Tidak hari kan aku diperhatikan cewek cantik kayak Bulik Lasmi. "Dus, sekarang kamu sudah benar-benar menjadi cowok ganteng dan gagah ya?" ucap Bulik Lasmi, masih memegang tanganku dan memandang wajahku yang bersemu merah. "Tampang kayak kacung gitu kok bisa-bisanya mama bilang dia ganteng," suatu suara menyahuti. Sinta, jaga mulutmu, bagaimanapun juga, dia itu kakakmu, dan kita harusnya berterima kasih, karena Bulik Tin dan kakakmu ini mau menerima kita di rumahnya," Bulik Lasmi menjawab tegas. Sinta hanya tersenyum sinis, lalu beranjak pergi masuk ke dalam. "Mana nih kamar gue? Gue mau tidur." "Enek lihat dia," ucap Sinta. "Sebelah dapur itu Lik Sinta," Bulik Tin menjawab pertanyaan yang kurang ajar tadi. Bulik Lasmi bergumam kesal. "Maaf ya Dik, anakku yang satu itu memang agak susah diatur," ucap Bulik Lasmi. "Gak apa-apa kok Bak, namanya aja masih remaja," kata Bulik Tin menetralkan suasana yang sempat tidak enak ini. Aku duduk di tengah-tengah, antara Bulik Lasmi dan Yasmin. Tangannya merangkulku sambil bercerita mengenai kehidupannya di Jakarta. Sementara aku mencuri-curi lihat kepada Yasmin, yang banyak diam dan hanya memainkan jari-jari tangannya saja. Aku hanya berharap, semoga Yasmin tidak seperti kakaknya yang egois itu. Diam-diam aku memperhatikan Bulik Lasmi, yang memang terlihat ramping dan cantik. Wajahnya tampak anggun, sementara secara keseluruhan tidak menampakkan dia sudah mempunyai putri yang sudah beranjak dewasa. Aku jadi malu sendiri, asku bereaksi tanpa bisa kucegah. Beberapa hari kemudian, aku sudah bisa membedakan yang mana Yasmin dan yang mana Sinta. Jelas saja, walaupun mereka kembar, tetapi sifat mereka bagaikan bumi dan langit. Sinta agak tomboy, egois, malas, dan seambrek sifat jelek lainnya. Sedangkan Yasmin, anaknya diam, rajin, pembawaannya halus dan tidak banyak omong. Beberapa kali aku cekcok dengan Sinta, dan Yasminlah yang menengahi, bahkan lebih sering membelaku daripada saudarinya. Dan beberapa hari ini, hanya kami bertigalah yang lebih sering berada di rumah, karena Bulik Tin pergi mengajar dan Bulik Lasmi berusaha melamar pekerjaan. Sedang aku makin frustasi, karena sudah beberapa hari ini, aku dan Bulik Tin tidak pernah melakukan kegiatan pribadi lagi. Bulik Tin tidak mau ambil resiko, mereka bertiga ada yang memergoki hubungan ini. Aku mengerti, karena tahu resiko yang akan ditanggung, tetapi asku ikilot, kupoyo gelem ngerti. Bagaimana bisa, jika setiap hari berada di rumah dipenuhi bidadari-bidadari yang cantik ini? Dan yang paling membuatku makin sebal, tingkah laku Sinta yang sengaja menggohpaku, seringkali dia menggunakan lembaran yang sangat beda. Walaupun tiap hari tidak absen bertengkar dengan dia,
Namanya aja lelaki normal disuguhi pemandangan seperti itu, jelas saja gelisah. Dan dia tersenyum lega ketika dia berhasil membuatku gelisah. Sialan, suatu siang. Lo, bikinin gue minum don. Haus nih, mulai lagi nih anak. Bikin sendiri saja non, gak ada tangannya. Sahutku cuek sambil membaca majalah, duduk berseberangan dengan dia di ruang tengah. Elo kan yang punya rumah. Apalagi Elo tuh tampangnya udah kayak kacung, ya semestinya Elo bikinin gue minuman. Syukur-syukur deh kalau sama camilannya sekalian, cerukosnya. Justru aku yang sebagai punya rumah tanya sama kamu, sudah pantas kamu ngomong gitu. Apa kamu tidak pernah diberikan pendidikan dulunya? Kagak sekolah ya lo? Balasku cuek juga. Gila ya lo? Sekolah gue itu sekolah mahal tahu. Ama sekolah lo yang di kampung gini bedanya jauh man. Lo bayar di sini ampe lulus SMA, baru lo bisa sekolah di tempat gue. Itu pun baru bis cicil bayaran sebulan. Sentaknya sambil berdiri menunjuk ke wajahku. Lalu kenapa kamu seperti tidak punya aturan? Susah punya anak kayak kamu, sahutku sambil berdiri mau menghindari pertengkaran lebih lanjut. Anak, bapak ibumu tuh yang harusnya kasihan. Punya anak tampang kacung kayak Elo. Ibumu mati pun tidak tenang di sana mikirin tampang Elo yang belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Tanganku mencekal mulutnya yang sedang terbuka. Amarahku meluap. Jangan sekalipun kamu menyebut nama ibuku. Gemeletukku. Aku menahan emosi. Sesaat Sinta tampak terkejut. Tetapi dengan cepat, dia memutar tangannya, lalu sambil berteriak. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku jadi seringan kapas dan pandanganku seperti terbalik. Lalu sedetik kemudian panggungku menghantam lantai dengan keras. Aku terbengung-bengung, belum menyadari apa yang terjadi. Jangan main-main lo sama gue. Ucap Sinta membuang muka dengan ketus, lalu beranjak pergi ke belakang menghiasi pandanganku, yang masih meringis kesakitan. Ternyata baru aku tahu, kalau keduanya adalah jago judo. Bahkan pernah menjuarai kejuaraan antar daerah. Dan barusan aku terbanting oleh jurus Ipun Seyunagil. Makin beranilah Sinta setelah kejadian siang itu. Sedang aku makin mengkeret. Benar-benar menakutkan cewek yang satu ini. Yasmin pun yang mendengar kejadian siang itu dan dia menghiburku agar lebih mengalah aja sama kakaknya, Sinta. Memang susah dirubah kalau bawaan orok, sahutku suatu ketika. Malam ini, aku gelisah banget. Sudah hampir 1 bulan aku menahan keinginan. Kepalaku sudah pusing, menahan, yang bertumpuk hingga ubun-ubun. Kulihat Bulik Tin yang berbaring di sebelahku. Kuberanikan diri. Aku melirik memandang wajah Bulik Tin. Ternyata dia sudah terbangun sambil tersenyum. Bulik tahu toh, tapi mana? Bulik Mulasmi mek anak-anaknya tidur di sebelah. Nanti kalau mereka mendengar dan menangkap basah kita juga sing susan. Bisiknya perlahan di telingaku. Tapi Bulik, Totok benar-benar wes rasa barneng. Suaraku terdengar memelas. Bulik juga tok, bisik Bulik pelan. Aku hampir melompat gembira, berarti Bulik Tin juga merasakan hal yang sama. Tapi pelan ayah suaramu, ucap Bulik Tin berbisik pelan, lalu mengajak kami berdua pindah ke lantai. Aku setengah tersenyum, karena biasanya yang berbisik itu Bulik Tin. Tapi aku tidak ambil pusing, kuturuti syaratnya. Tanpa membuang waktu lagi, aku segera memulainya. Sekilas aku melirik ke pintu kamar, kain tirai kamar bergerak menutup, atau hanya perasaanku saja. Tok, makasih, bisik Bulik Tin. Totok juga lik, balasku. Bersambung, apakah tirai yang bergerak tadi adalah seseorang dari Bulik Lasmi, atau anak-anaknya yang menintip? Kalau memang benar, bisa gawat nih, rahasia akan terbongkar. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita simak di part selanjutnya ya. Terima kasih, semoga terhibur.